Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya sastrawan Tulis Sutansati, diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan ke-20 pada tahun 2010. Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya, kita telah menyimak pembacaan novel Sengsara Membawa Nikmat. Terkisahkan bahwa Midun telah menjalani hukuman di penjara Kota Padang. Ia mendapat siksaan dari penghuni penjara lain hingga akhirnya bertemu dengan Turigi, seorang terhukum seumur hidup asal Bugis. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah Midun di penjara? Mari kita simak pembacaan bagian keempat dari novel ini. Selamat mengikuti. Nasihat Bapak itu saya junjung tinggi, ujar Midun. Tentu saya akan lebih ingat, karena musuh saya 1-2 orang lagi di penjara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas pertolongan Bapak tadi. Jika Bapak tidak datang memisahkan perkelahian itu, boleh jadi saya tewas, karena tidak 1-2 orang yang menyerang saya. Apalagi dari pagi sampai petang, saya selalu bekerja paksa. Sejak terjadi perkelahian itu, Midun sudah agak senang bekerja sedikit. Sekalipun berat, tetapi tidak mengerjakan pekerjaan yang hina lagi. Sebab sudah biasa dari sehari kemari, tidak lagi terasa berat oleh Midun. Orang hukuman, seorang pun tak ada pula yang berani mengganggunya. Biar bagaimana jua pegawai penjara menghasut akan berkelahi dengan Midun, mereka tidak mau. Apalagi Midun dengan Turigi sudah seperti anak dengan bapak, makin menambah takut orang kepada Midun. Setiap petang, Midun datang kepada Turigi belajar ilmu obat-obatan dan lain-lain yang berguna kepadanya kelak. Demikianlah pekerjaan Midun tiap-tiap hari. Pada suatu hari, kira-kira pukul 11 lewat, Midun duduk-duduk dengan Turigi, karena sudah hampir waktu makan. Tiba-tiba kelihatan oleh Midun, seseorang dibelenggu masuk penjara. Darah Midun tersiap pula, karena orang itu ialah Lenggang yang akan dikirim ke negeri tempatnya menjalankan hukuman. Menanti kapal, mesti Lenggang bermalam di penjara. Ia terus dimasukkan tukang kunci ke dalam sebuah kamar. Midun tidak kelihatan olehnya waktu masuk ke dalam. Ketika Lenggang dibawa tukang kunci, Midun berkata kepada Turigi, "Bapak, itulah orang yang hendak membinasakan saya di pacuan kuda Bukit Tinggi dahulu. Rupanya baru sekarang ia dikirim ke negeri tempatnya dibuang." Ketika Turigi melihat Lenggang itu, timbul pikirannya hendak bertanya, bagaimana pikiran Midun terhadap kepada musuh yang hampir menewaskan nyawanya itu. Turigi berkata, katanya, "Orang itu barangkali ada seminggu di sini menanti kapal. Jika engkau hendak membalaskan sakit hatimu,
Sekaranglah waktunya. Maukah engkau? Boleh Bapak katakan kepada tukang kunci. Kasihan Bapak. Jika begitu tentu dia jatuh ditimpa tangga. Dalam basah, kehujanan pula, ujar Midun. Sungguh pun ia seorang jahat, tetapi sekarang tentu ia menyesal atas perbuatannya itu. Ia bukan musuh saya, melainkan karena makan upah. Sebab tamak akan uang, mau ia membunuh orang. Sekarang, ia tentu menyesal amat sangat. Dibuang sekian lama ke negeri lain, meninggalkan negeri sendiri. Jika saya hendak membalas, tentu boleh. Tetapi tak ada angan-angan saya macam itu. Cukuplah sudah. Ia menerima hukuman atas kesalahannya karena loba akan uang. Tidak usah ditambah lagi. Turigi terdiam diri mendengar perkataan Midun. Dalam hatinya, ia amat memuji pikiran Midun yang mulia itu. Sudah hampir sebulan, Turigi bergaul dengan dia. Nyata kepadanya bahwa Midun, biarpun masih anak muda, amat baik dan lanjut pikirannya. Sedang Turigi berpikir-pikir itu, datang tukang kunci kepada Midun, mengatakan ada opas dari Bukit Tinggi hendak bertemu sebentar dengan dia. Midun maklum, tak dapat tiada. Gempa alam yang hendak bertemu itu. Ia segera keluar mendapatkan gempa alam. Saya kira engkau telah mati, Midun. Kiranya tidak kurang suatu apa, ujar gempa alam. Adakah selamat saja engkau di sini? Berkat doa Mama, insya Allah adalah baik saja, ujar Midun. Karena Midun hanya diizinkan sebentar saja boleh bertemu, dengan ringkas saja ia menceritakan penanggungannya selama dalam penjara Padang itu. Gempa alam memuji dan bersenang hati melihat Midun selamat. Kemudian diceritakan gempa alam, sesalan Lenggang telah menganiaya Midun. Setelah itu gempa alam bersalam, memberi selamat tinggal. Keesokan harinya pagi-pagi, sedang Midun menyapu di dalam penjara, dilihatnya Lenggang sudah berkelahi dengan Ganjil. Midun berhenti menyapu karena ingin hendak melihat Lenggang berkelahi. Seorang yang sudah masyhur jahat itu. Dalam perkelahian itu, Lenggang amat payah. Tiap-tiap Lenggang mendatangi Ganjil, selalu ia jatuh. Sungguh pun demikian, Lenggang tak ubah seperti orang kebal. Setelah ia jatuh, bangun dan menyerang pula. Demikianlah berturut-turut beberapa kali. Ketika itu nyata kepada Midun bahwa Ganjil seorang yang tangkas dan patut terbilang berani di penjara itu. Melihat Lenggang jatuh dan tidak bergelak lagi kena kaki Ganjil, Midun amat kasihan. Biarpun Lenggang musuhnya, tetapi dapat ia menahan hati. Midun segera melompat, lalu berkata, "Hei, ini dia yang lawanmu, Ganjil. Mari kita ulang sekali lagi, sebab tempo hari belum sama-sama puas hati kita." Ganjil menganjur langkah surut, sambil memandang kepada tukang kunci yang melihat perkelahian itu dari jauh. Setelah itu dengan tidak berkata sepatah jua, Ganjil berjalan. Ia tidak berani lagi bertentangan dengan Midun, sebab sudah dirasainya bekas kaki orang muda itu bulan yang lalu. Midun dengan segera mengambil tangan Lenggang, lalu dibimbingnya ke kamar. Lenggang amat malu melihat muka Midun. Dengan memberanikan diri, maka ia pun meminta maaf akan segala kesalahannya kepada Midun. Setelah ia meminta terima kasih atas pertolongan Midun kepadanya, maka diceritakannya lah sejak bermula sampai kesudahan
akan halnya diupah oleh Kaca hendak membunuh Midun dahulu itu. Bahkan Midun diberinya pula nasihat supaya jangan pulang ke kampung karena Kaca sangat benci kepadanya. Mendengar cerita Lenggang itu, Midun baru insaf benar-benar bahwa Kaca itu sudah menjadi musuh besar kepadanya hingga hendak menewaskan jiwa orang. Setelah 2 bulan lebih Midun menjalankan hukuman, ia disuruh bekerja di luar. Dalam pekerjaan itu dimandori oleh Saman yang bengis itu juga. Tetapi Mandor Saman tidak berani memukuli Midun, sebab ia sudah melihat keberanian anak muda itu berkelahi. Lagi, ia takut kepada Turigi yang sangat mengasihi Midun itu. Sungguh pun demikian, Midun selalu dapat ancaman jual. Ia disuruh Mandor Saman bekerja paksa. Bila Midun lalai sedikit saja atau berhenti sebentar, ia sudah menghardik dan mengatakan, Midun lalai, nanti aku adukan kepada sipir supaya bertambah hukumanmu. Dengan hal yang demikian, Midun tiap-tiap hari bekerja keras. Hujan berpanas dengan tidak berhenti-hentinya. Kadang-kadang timbul pikiran Midun hendak melawan, tetapi ia takut hukumannya akan bertambah. Sedang hari yang telah 2 bulan lebih itu serasa 2 abad kepada Midun. Raksakan ditariknya hari supaya sampai 4 bulan. Supaya lekas ia bertemu dengan ibu, bapak, adik, dan kawan-kawannya. Tidak sanggup Midun melihat beberapa hal yang sangat menyedihkan dalam penjara jahanam itu. Ngeri dan tegak buluh romanya melihat penganiayaan yang dilakukan oleh pegawai penjaga kepada orang-orang hukuman. Sebulan Midun bekerja menyapu jalan di Kota Padang. Mula-mula ia menyapu di Kampung Jawa. Kemudian dipindahkan pula ke Muara, pada jalan di tepi laut. Di sana, Midun agak senang sedikit, sebab jalan-jalan di situ tidak kotor benar, karena sunyi dan jarang orang lalu lintas. Tetapi meskipun senang ia bekerja, hatinya bertambah sedih. Memang, laut lepas itu jauhlah pikiran Midun, dan timbullah beberapa kenang-kenangan dalam hatinya. Apalagi pagi-pagi matahari yang baru terbit, tersembul dari muka air, menyinari segala alam jagat ini. Amat memilukan hatinya. Perahu pengail yang dilamun-lamun ombak di tengah lautan dan gelombang turun naik, beralun dan sabung menyabung, seakan-akan memanggil Midun, akan membawanya ke seberang lautan. Sekali peristiwa, hari amat cerah. Langit pun hijau, laksana tabir wilis tampaknya. Panas terik amat sangat, hingga orang tidak ada yang tahan tinggal di dalam rumah. Baik laki-laki, baik pun perempuan, banyak keluar dari rumah akan mendinginkan badan. Orang yang tinggal dekat-dekat muara itu banyak datang ke tepi laut, berlindung sambil bermain di bawah pohon-pohon. Sungguh senang dan sejuk berlindung di bawah pohon kayu waktu hari panas. Apalagi jika diembus angin timur yang datang dari laut dengan lunak lembut. Segala orang hukuman sudah berhenti menyapu, karena waktu makan sudah datang. Setelah matahari turun dan panas kurang teriknya, mereka yang berlindung itu kembali ke rumahnya masing-masing. Midun dan 2 orang hukuman yang lain mulai pula menyapu. Ketika Midun menyapu di bawah sebatang pohon kenari, kelihatan olehnya sebuah kalung berlian yang terletak di atas urat kayu yang tersembul ke atas. Barang itu segera diambilnya, lalu dimasukkannya ke dalam saku bajunya. Ia berniat hendak mengembalikan barang itu kepada yang punya.
Tetapi timbul pula pikiran lain dalam hati Midun. Melihat berlian itu, bolak-balik pikirannya akan mengembalikannya. Sedang Midun termenung mengenangkan barang itu, lalu ia berkata dalam hatinya, "Kalau saya tidak salah, yang duduk di sini tadi ada seorang perempuan cantik. Melihat kepada tampan perempuan itu, rupanya ia anak gadis. Benarlah dia, dan saya kenal tempat tinggalnya ketika saya menyapu jalan di muka gedung itu. Rumah gadis itu gedung yang amat indah. Orang Belandakah gadis itu? Tetapi jika saya jual barang ini, tentu banyak juga saya beroleh uang. Dan berapakah gerangan harganya? 100 rupiah tentu dapat. Boleh aku pakai jadi pokok berniaga bila hukumanku habis. Tetapi, rupanya pikiran saya sesat. Apa gunanya saya beragama jika tak akan pandai menahan hati kepada pekerjaan yang salah? Hak milik orang harus saya kembalikan. Lagi pula, orang hukuman mempunyai barang macam ini, tentu mudah orang mempeduli saya mencuri. Mudah-mudahan karena dia orang kaya, kalau saya menanam budi, ada juga baiknya kelak." Midun melihat kian kemari, sebagai ada yang dicarinya. Setelahnya diketahuinya Mandur Saman pergi ke kampung Jawa, Midun segera berjalan ke gedung tempat gadis itu tinggal. Sampai di pintu gapura, Midun disalak anjing. Tidak lama, keluar seorang perempuan, amat pucat dan kurus rupanya. Payah benar perempuan itu berjalan. Agaknya dalam sakit atau baru sembuh dari sakit. Perempuan itu dipimpin oleh seorang gadis yang amat cantik, yaitu gadis yang dilihat Midun di bawah pohon kenari tadi. Ketika kedua perempuan itu melihat orang hukuman, mereka itu terkejut ketakutan. Dengan gagap, perempuan pucat itu berkata, "Masuklah. Apa kabar?" "Bukan orang Belanda kiranya orang ini," pikir Midun dalam hatinya. Ia maklum bahwa perempuan itu dalam ketakutan melihat dia seorang hukuman. Midun berkata sambil masuk pekarangan rumah. Katanya, "Kabar baik orang kaya. Meskipun saya orang hukuman, tak usah orang kaya khawatir, karena saya membawa kabar baik. Kalau saya tidak salah, Unikah yang datang ke muara tadi dan berlindung di bawah pohon kenari?" "Benar," ujar gadis itu, dengan heran bercampur takut karena ia tidak mengerti apa maksud pertanyaan orang hukuman itu kepadanya. "Adakah Uni ketinggalan apa-apa di bawah pohon itu ketika hendak kembali?" ujar Midun sambil memandang gadis itu dengan sopan. Gadis itu meraba lehernya, lalu lari ke dalam, seolah-olah ada yang dicarinya. Tidak lama ia kembali, mukanya pucat, lalu berkata, "Ibu, kalung berlian hamba tidak ada lagi. Sudah hamba cari di lemari dan di bawah bantal, tidak bertemu. Tadi rasanya hamba pakai bermain-main ke muara. Waktu balik ke rumah, entah masih hamba pakai entah tidak. Hamba tidak ingat. Adakah ibu melihatnya?" "Tidak," ujar perempuan itu dengan cemas. Ibu dari gadis itu agaknya. "Ketika kau pulang tadi, tidak memakai kalung saya lihat. Aduhai, cukuplah rasanya. Saya makan hati dan menahan sedih selama bercerai dengan bapakmu. Tetapi sekarang ada pula yang terjadi. Tak dapat tiada. Jika bapak tirimu tahu hal ini, alamat tidak baik jadinya. Sedangkan perkara kecil saja boleh menjadikan sengketa di rumah ini.
apalagi kehilangan kalung berlian yang semahal itu harganya. Ketika Midun melihat ibu dan anak itu dalam kecemasan, ia pun berkata, sambil mengeluarkan kalung itu dari baju sakunya. Katanya, "Janganlah orang kaya dan Uni cemas, sebab saya ada mendapat kalung itu." "Inikah kalung itu, Uni?" Midun lalu memberikan kalung itu kepada gadis itu. Serta gadis lalu melihat, diambilnya kalung itu dan segera dikenalinya. Lalu ia pun berteriak, melompat-lompat karena riang seraya berkata, "Ya, betul, inilah kalung saya. Terima kasih, Uda. Terima kasih banyak-banyak. Untung Uda yang mendapatkannya. Jika orang lain, barangkali tidak akan dikembalikannya." Gadis itu memandang kepada ibunya, sebagai ada yang hendak dikatakannya. Ibu itu rupanya mengerti apa maksud anaknya. Maka ia pun berkata kepada Midun, "Masuklah dulu, orang muda." "Tak usah lagi orang kaya," ujar Midun. "Saya orang hukuman, tidak boleh berlama-lama di sini. Saya mohon permisi, hendak balik ke tempat saya bekerja." Sambil mengeluarkan uang kertas 5 rupiah, ibu gadis itu berkata, "Jika orang muda tidak mau masuk, baiklah. Sebagai tanda kami bergirang hati mendapat barang itu kembali dan tanda terima kasih saya harap uang yang sedikit ini orang muda terimalah dengan suka hati." Perempuan itu memberikan uang kepada Midun, tetapi Midun tidak mau menerimanya. Lalu berkata, "Terima kasih banyak. Saya harap orang kaya jangan gusar, karena saya belum pernah menerima uang hadiah macam ini. Saya wajib mengembalikan barang ini kepada yang punya, karena bukan hak saya. Dan saya tidak mengharapkan sesuatu dari perbuatan saya itu. Yang saya lakukan ini adalah menurut agama dan kemauan Tuhan. Karena itu saya harap janganlah orang kaya memberi saya hadiah." Biar bagaimana jua, mereka itu keduanya menyuruh mengambil uang itu, dan Midun selalu menolak. Setelah itu, ia pun kembali ke tempatnya bekerja, lalu menyapu pula. Sedang menyapu jalan, Midun terkenang akan perkataan perempuan itu kepada anaknya. Maka ia berkata dalam hatinya, "Sungguh ajaib dunia ini. Apakah sebabnya perempuan itu makan hati? Apakah yang disedihkannya? Ia tinggal dalam sebuah gedung yang indah di tepi jalan besar. Kehendaknya boleh, pintanya berlaku, sebab uang banyak di peti, berjongos dan berkoki, beranak seorang permainan mata. Keinginan apakah lagi yang dikehendakinya dengan hidup cara demikian? Sungguh heran, siapa yang akan menyangka orang yang sesenang itu ada menanggung kesedihan? Benarlah ada juga seperti kata pepatah, ayam bertelur dalam padi, mati kelaparan. Itik berenang dalam air, mati kehausan." Dalam berpikir-pikir, hari sudah petang. Lalu Midun kembali ke perkara. Malam itu ia amat bersenang hati, karena meskipun dia orang hukuman, dapat juga ia berbuat pahala. Tampak-tampak dalam pikiran Midun, wajah gadis itu bergirang hati setelah barangnya dikembalikan. Orang manakah gadis itu? Siapakah bapak tirinya? Sungguh cantik dan elok rupanya. Sukar didapat, mahal dicari. Pertanyaan itu timbul sekonyong-konyong dalam pikiran Midun. Kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya
sampai pagi. Hukuman Midun sudah hampir habis. Menurut hematnya, tinggal 15 hari lagi. Rasakan dibelanya hari yang 15 hari itu, karena ingin hendak pulang menemui keluarganya. Makin dekat hari ia akan dilepaskan, makin rajin Midun bekerja. Kemauan Mandor Saman diturutnya belaka, biar apa saja yang disuruhkannya. Midun amat sabar, dan harapan jangan hendaknya terjadi apa-apa sampai ia bebas. Tengah hari, ketika Midun hendak pergi mengambil ransum, tiba-tiba datang seorang perempuan kepadanya. Lalu berkata, Ibu Halimah menyuruh mengantarkan nasi untuk orang muda. Halimah? Ujar Midun dengan heran. Siapakah Halimah itu, Nek? Saya belum ada berkenalan di sini. Barangkali nenek salah. Bukan saya yang dimaksud Ibu Halimah itu agaknya. Orang tua itu bingung, karena tidak tentu akan jawabnya. Ia hanya disuruh orang mengantarkan nasi kepada Midun, diantarkannya. Bagaimana seluk-beluk Ibu Halimah dengan Midun, sedikit pun ia tidak tahu. Sebab itu, ia melihat ke sana kemari, seakan-akan ada yang dicari orang tua itu. Ibu saya menyuruh mengantarkan nasi untuk Uda, ujar Halimah, sambil keluar dari balik pohon kenari. Sebab dilihatnya nenek itu dalam keraguan-raguan akan menjawab pertanyaan Midun. Oh, Uni gerangan yang bernama Halimah, ujar Midun dengan hormat. Maaf Uni, karena saya belum tahu nama Uni. Saya katakan tadi kepada nenek ini bahwa saya belum berkenalan seorang jua di sini. Mengapakah Ibu Uni menyuruh mengantarkan nasi benar untuk saya, orang hukuman ini? Saya harap jangan Uni berkecil hati, karena saya tidak sanggup menerima pembawaan ini. Terima kasih banyak. Sudilah kiranya Uni membawa nasi ini pulang kembali. Benar, sayalah yang bernama Halimah, ujar gadis yang kehilangan kalung kemarin itu. Ibu meminta benar dengan sangat, supaya Uda suka memakan nasi ini. Saya harap janganlah Uda bertangguh seperti kemarin pula. Tidak Uni, sekali-kali tidak, ujar Midun pula. Saya mengucapkan terima kasih banyak saja atas kemurahan Uni dan ibu itu. Takut saya akan terbiasa. Sebab orang hukuman hanya makan nasi dengan garam. Bawalah balik pulang. Saya sudah payah memasak, tetapi Uda tidak mau pulang memakan, ujar Halimah sebagai orang beriba hati dan merayu. Perkataan Uda mengenai hati saya. Tidak baik begitu, Uda. Jika Uda tak hendak memakan nasi ini, buangkan sajalah ke laut itu. Ikan di laut, barangkali ada yang suka memakannya. Marilah kita pulang, Nenek, ujar Halimah pula kepada orang tua itu. Sebentar lagi kita ambil rantang ini kemari. Halimah dan nenek itu pulang. Midun tinggal seorang diri dengan rantang terletak di hadapannya. Ia duduk sebagai orang teringa-inga. Perkataan Halimah sebagai bunyi buluh perindu masuk ke telinganya. Merdu sungguh. Entah di mana perasaan Midun ketika itu. Akan menolak permintaan Halimah sekali lagi, ia rasa tak sanggup. Lagi pula Halimah sudah bergulut saja pulang, sesudah habis berkata tadi. Kalau saya tidak boleh jadi, tak dapat tiada sebagai si pungguk merindukan bulan. Dan mustahil makanan enggang akan tertelan oleh pipit. Demikianlah pikir Midun dalam hatinya, ketika Midun hendak membuka rantang.
Tiba-tiba, bahunya ditarik orang dari belakang dengan kuat. Sambil menghardik, orang itu berkata, Binatang, engkau tidak tahu, orang hukuman sekali-kali tidak boleh bercakap dengan orang preman. Berani sungguh. Itu siapa? Ingat, hukumanmu boleh bertambah lagi. Mendengar perkataan itu, Midun rasa disambar petir sebab terkejut. Kerongkongannya tersumbat, nafasnya turun naik menahan hati ketika dilihatnya Mandor Saman yang menarik dia. Hampir tidak dapat Midun menahan marahnya mendengar cerita yang amat keji itu. Lama baru Midun dapat menjawab perkataan Mandor Saman itu. Maka ia pun berkata, "Jangan terlampau penaik darah, Mama. Marah gampang. Semua orang dapat berbuat demikian. Tanyakan dulu sebab-sebabnya. Kemudian kalau nyata saya bersalah, biar 10 tahun lagi hukuman saya bertambah, apa boleh buat. Bukan saya yang membawa orang itu bercakap, melainkan dia yang datang kepada saya." Mandor Saman undur ke belakang, mendengar perkataan Midun yang lunak tetapi pedas itu. Biasanya, bila ia melihat orang hukuman berbuat salah, tidak ditanyainya lagi, melainkan pukulan saja yang tiba di punggung. Tetapi kepada Midun, Mandor Saman agak gentar, karena sudah dilihatnya ketangkasan anak muda itu. Maka katanya, Ya, siapa? Ini apa? Dan jalan apa kepadamu orang itu?" Midun menerangkan dengan pendek apa yang telah terjadi. Maka ia mengenali gadis itu. Lalu berkata sambil membuka rantang. Katanya, "Maafkanlah saya, Mama. Bukankah selera Mama juga yang akan puas? Bagi saya, lebih-lebihnya saja jadilah. Kita tidak usah berjerih payah lagi mengambil ransum ke penjara." Melihat goreng ayam, semur, sambal petai, dan lain-lain itu, Mandor Saman lekas-lekas menelan air liurnya yang hendak berleleran. Sudah 10 tahun dia menjalani hukuman, dan karena dipercayai sipir sampai diangkat menjadi mandor, lamun makanannya sama juga dengan orang hukuman yang lain. Tetapi melihat nasi dengan lauk pauknya itu, lekum Mandor Saman turun naik. Hampir makanan itu dirampasnya. Maka ia berkata dengan pendek, "Baiklah, asal setiap hari begini. Tetapi saya menyesal kalung itu engkau kembalikan. Bodoh benar. Jika dijual betapa baiknya." Bukan main, Mandor Saman mencaruk nasi dengan lauknya. Hampir tidak dikunyah, terus masuk ke perutnya. Setelah kenyang ia pergi. Midun mengangguk-anggukan kepala saja melihat Mandor Saman yang tamak itu. Bagiannya tinggal sedikit lagi, tetapi tidak pula dimakannya. Midun merasa malu jika isi rantang itu habis sama sekali. Mengetahui nama anak gadis itu saja lebih mengenyangkan daripada makan nasi pada perasaan Midun. Maka rantang itu disusunnya baik-baik. Ketika orang hukuman akan pergi mengambil ransum, ia meminta tolong saja kepada temannya, menyuruh bungkus ransum bagiannya. Tengah hari, Halimah kembali pula dengan nenek akan mengambil rantang. Masa itu Midun masih duduk-duduk karena waktu kerja belum tiba. Baru saja Halimah dekat, Midun berkata, "Terima kasih Uni. Bersusah payah benar rupanya Uni memasak. Tidak ubah sebagai makanan engku-engku. Segala isi rantang ini sudah hampir habis oleh saya. Maklumlah Uni, tiap-tiap orang suka kepada yang enak, apalagi yang belum dirasainya. Tolonglah sampaikan salam saya kepada Ibu Uni. Dan terima kasih saya atas kemurahan beliau kepada anak dagang yang daif ini."
Terima kasih kembali, ujar Halimah. janganlah membalikan hujan ke langit itu. Udah. Sementara saya orang dagang. Jangan terlampau benar menyindir. Udah nyata kepada saya orang sini. Tetapi saya orang jauh-jauh di seberang laut. Sebenarnya Uni, sekali-kali saya tidak menyindir, ujar Midun dengan heran. Negeri saya di Bukit Tinggi. Saya dihukum kemari. Uni siapa dan orang mana? Bukit Tinggi itu bukankah sudah Padang juga namanya? Ujar Halimah. Tetapi kami orang dari tanah Jawa, dagang larat yang sudah 10 tahun dibawa untungnya kemari. Jika tidak beralangan kepada Uda, sudilah Uda menerangkan apa sebabnya Uda dihukum ini. Ibu pun heran, karena Uda berlainan dengan orang hukuman yang biasa beliau lihat. Benar, sungguh pun Bukit Tinggi Padang juga. Tetapi bukankah saya sudah meninggalkan kaum keluarga? Midun menerangkan dengan pendek halnya sampai dihukum ke Padang itu. Ketika Midun hendak bertanyakan asal dan siapa Bapak tiri Halimah, Mandor Saman berkata pula, Midun, ayo kerja. Waktu sudah habis. Hingga itu, percakapan mereka terhenti. Halimah dan nenek itu pulang ke rumahnya. Halimah tahu sudah nama anak muda itu ketika Mandor Saman memanggil namanya. Demikianlah hal Midun. Setiap hari diantari nasi oleh Halimah ke Muara. Halimah hanya 3 kali datang, sebab sakit ibunya semakin keras. Ia perlu menjaga ibunya. Sebab itu nenek itu saja yang pergi ke Muara mengantarkan nasi. Tetapi yang memakan nasi itu boleh dikatakan Mandor Saman saja. Yang dimakan Midun hanya sisa-sisa Mandor Saman. Kadang-kadang timbul pikiran Midun hendak melawan, karena tingkah laku Mandor Saman yang tidak senonoh itu. Tetapi mengingat hukumannya yang hanya tinggal beberapa hari lagi, terpaksa ia sabar dan menurut kemauan Mandor itu saja. Setelah sepekan lamanya, Midun tidak diantari Halimah nasi lagi. Nenek itu pun tidak pula datang-datang ke Muara. Hal itu pada pikiran Midun tidak menjadikan apa-apa, karena tentu tidak boleh jadi. Ia akan terus-menerus saja diantari orang nasi. Sungguh pun demikian, hatinya tidak senang, karena kabar tidak beripa pun tidak. Berdebar hatinya ketika terkenang olehnya bahwa Ibu Halimah dalam sakit-sakit. Oleh sebab itu, pada suatu pagi Midun lalu pada jalan di muka rumah Halimah. Ia ingin hendak mengetahui keadaan mereka itu. Setelah sampai di muka rumah, dilihatnya pintu tertutup. Seorang pun tidak ada kelihatan. Ketika seorang babu keluar dari gedung sebelah rumah itu, Midun bertanya, Uni, bolehkah saya bertanya sedikit? Gedung ini mengapa bertutup saja? Kemanakah orang yang di gedung ini? Pindahkah rumah atau tidak di sini lagi? Yang tinggal di gedung ini Nyai Asmanah. Baru 3 hari ini meninggal dunia, ujar babu itu. Anaknya Halimah, kemarin ada juga saya lihat. Tetapi pagi ini, ketika saya hendak menumpang mandi, tidak ada lagi. Babu itu masuk, sebab dipanggil induk semangnya ke dalam. Midun sebagai terpaku di muka jalan itu. Ia amat kasihan, mengenangkan gadis itu ditinggalkan ibunya di negeri orang pula. Ketika babu menyebutkan Nyai Asmanah, Midun maklum bahwa bapak tiri Halimah itu orang putih.
tidak sebangsa dengan dia. Apakah jadinya gadis itu? Kemanakah dia? Kasihan. Demikianlah timbul pertanyaan dalam pikiran Midun. Dengan tidak disangka-sangka, ia telah sampai ke tempatnya bekerja setiap hari. Dalam pekerjaan, pikiran Midun kepada anak gadis yang baru kematian ibu saja. Biar bagaimana jua pun ia menghilangkan, tetapi seakan-akan tampak-tampak oleh Midun penanggungan Halimah. Tengah hari, ia duduk di bawah pohon kayu yang rindang, sambil merenung ke laut lepas. Sekonyong-konyong, bahunya diraba orang dari belakang. Midun melihat, kiranya nenek itu suruh-suruhan Halimah. Ketika ia hendak bertanya, nenek itu meletakkan jari telunjuk ke bibirnya, lalu memberikan sepucuk surat. Kemudian ia berjalan dengan tergopoh-gopoh sebagai ketakutan. Melihat tingkah nenek yang ganjil itu, Midun amat heran dan bingung. Ia tidak mengerti sedikit jua akan perbuatan nenek yang demikian itu. Surat itu segera dibukanya. Tetapi Midun tidak pandai membaca karena bertulis dengan huruf Belanda. Hatinya ingin benar mengetahui isi surat itu. Tetapi apa daya, badan tidak bersekolah. Amat sakit hati Midun karena ia terpaksa menyimpan surat itu menanti orang yang akan menolong membacakannya. Ketika pulang ke penjara, ia berjalan memencil di belakang. Tiba-tiba kelihatan olehnya seorang anak yang sedang membaca buku sepanjang jalan. Midun lalu menghampirinya serta ditegurnya. Buyung, bolehkah saya meminta tolong sedikit? Tadi saya ada menerima sepucuk surat. Sukakah Buyung menolong membacakannya sebentar, supaya aku ketahui isinya? Saya tidak pandai membaca tulisan macam ini. Midun mengunjukkan surat, lalu diambil anak itu. Demikianlah bunyinya. Udah Midun, tolong udah. Saya di dalam bahaya. Saya harap dengan sungguh udah datang mengambil saya ke rumah nomor 12 di pondok. Jika udah datang ke sana, hendaklah antara pukul 11 dan 12 malam. Nenek akan menantikan Uda di rumah itu. Kasihanilah saya. Kalau Uda tidak datang, saya binasa. Wassalam saya, Halimah. Sepuluh. Lepas dari hukuman. Setelah dibacanya, surat itu dikembalikan anak itu. Maka Midun meminta terima kasih kepada anak itu, lalu berjalan pula. Ia maklum bahwa surat itu dari Halimah. Hati Midun bertambah kabut. Pikirannya makin kusut mendengar bunyi surat itu. Amat kasihan ia mengenangkan Halimah. Sampai di penjara, pikirannya sudah tetap akan menolong gadis itu sedapat-dapatnya. Tetapi bagaimana akan menolong karena ia masih dalam hukuman? Sampai di kamarnya, Midun menghitung-hitung hari bila ia akan dilepaskan. Dalam pada itu, datang seorang tukang kunci memanggil, lalu ia dibawanya kepada sipir. Hati Midun mulai tidak senang pula. Karena sudah 4 bulan ia dihukum, belum pernah ia dipanggil sipir. Sampai di kantor, sipir berkata, Midun, tadi saya dapat perintah bahwa engkau sudah bebas dari hukuman. Besok pagi engkau dapat surat dari saya supaya perai ongkos kereta api untuk pulang ke kampungmu. Mendengar perkataan itu, hampir tidak dapat Midun menjawab, karena sangat girang hatinya
mendengar kabar itu. Ia bergirang hati, bukannya karena hendak pulang ke kampung, melainkan berhubung dengan surat Halimah. Tetapi kegirangan hatinya itu tidak lama, karena sipir menyuruh dia pulang ke kampung. Cemas hatinya memikirkan hal itu, takut kalau dipaksa sipir mesti pulang juga. Hati Midun memang agak malas pulang, mengingat permusuhannya dengan Kaca. Tentu saja kalau ia pulang, Kaca tidak bersenang hati dan mencari ikhtiar supaya ia binasa juga. Midun berkata dengan lemah lembut sambil memohon permintaan. Katanya, "Jika ada kemurahan Engku kepada saya, harap Engku mengizinkan saya tinggal di sini. Saya tidak hendak pulang. Biarlah saya mencari penghidupan di kota ini saja. Dan kalau tak ada keberatan kepada Engku, saya bermaksud hendak keluar sekarang." Tidak boleh, karena orang hukuman yang sudah bebas mesti pulang kembali ke kampungnya. Atas rahim dan belas kasihan Engku kepada saya, sudi apalah kiranya Engku mengabulkan permintaan saya. Saya takut pulang, karena saya dimusuhi orang berpangkat di negeri saya. Yang menghukum saya kemari pun sebab orang itulah. Oleh sebab itu, saya berniat hendak tinggal di padang ini saja, mencari pekerjaan. Karena Midun meminta dengan sungguh-sungguh dan dengan suara lemah lembut, maka timbul juga kasihan sipir kepadanya. Ia pun berkata, katanya, "Sebetulnya hal ini tidak boleh, tetapi sebab engkau sangat meminta, biarlah saya kabulkan. Jika engkau bebas sekarang, di mana engkau akan tinggal? Bukankah engkau tidak berkenalan di sini, dan hari pun sudah petang pula?" "Di rumah Pak Karto, tempat Engku menyuruh mengantarkan cucian kepada saya tiap pekan. Orang itu suka menerima saya tinggal di rumahnya, dan ia pun mau pula menerima saya bekerja dengan dia." "Baiklah, tunggu sebentar. Saya buat sebuah surat kepada penghulu kampung Ganting. Besok pagi-pagi, hendaklah engkau berikan surat saya kepadanya, supaya engkau jangan beralangan tinggal di sini." Midun bebas. Lalu ia pergi menukar pakaian. Uangnya yang 15 gulden dahulu diberikan tukang kunci kembali kepadanya. Sudah itu ia pergi kepada sipir, mengambil surat yang dijanjikan kepadanya itu. Kemudian ia pergi kepada Turigi, akan meminta maaf dan memberi selamat tinggal. Setelah Midun dinasihati Turigi, mereka berdua bertangis-tangisan. Tak ubahnya sebagai seorang bapak dengan anaknya yang bercerai takkan bertemu lagi. Setelah itu Midun bersalam dengan kawannya, sama orang hukuman, lalu terus berjalan keluar penjara. Midun terlepas dari neraka dunia. Ia berjalan ke Ganting, akan menemui tukang menatu Pak Karto. Memang Midun sudah berjanji dengan Pak Karto, manakala lepas dari hukuman, akan bekerja menjadi tukang cucinya. Sepanjang jalan, pikiran Midun kepada Halimah saja. Maka ia pun berkata dalam hatinya, "Bahaya apakah yang menimpa Halimah? Jika saya tidak tolong, kasihan gadis itu. Akan tetapi bila saya tolong, boleh jadi hidup saya celaka pula. Saya belum tahu seluk-beluk perkaranya dan dalam bahaya apa dia sekarang. Lagi pula, dia seorang gadis. Saya bujang. Bukankah hal ini pekerjaan sia-sia saja? Ya, serba salah. Tetapi lebih baik saya bertanya kepada Pak Karto, bagaimana pikirannya tentang Halimah itu.
Perlukah ditolong atau tidak? Pikiran Midun bolak-balik saja, sehingga sampai ke rumah Pak Karto. Didapatinya Pak Karto sedang makan. Lalu Midun dipersilahkan orang tua itu makan bersama-sama. Sudah makan, hari baru pukul 8 malam. Mereka itu bercakap-cakap, menceritakan ini dan itu. Setelah beberapa lamanya, Midun lalu menceritakan hal Halimah dan surat yang diterimanya itu. Mendengar cerita Midun, apalagi gadis itu berasal dari tanah Jawa, sebangsa dengan dia, Pak Karto sangat belas kasihan. Pak Karto sepakat menyuruh Midun membela Halimah, sebab gadis itu sebatang kara saja di kota Padang. Ia tidak lupa menasihati Midun, supaya pekerjaan itu dilakukan dengan diam-diam. Jangan hendaknya orang tahu. Bahaya yang boleh menimpa Midun diingatkannya pula oleh Pak Karto. Midun disuruhnya hati-hati melakukan pekerjaan itu, sebab Halimah seorang gadis. Kira-kira pukul 10 malam, Midun berangkat dari rumah Pak Karto, akan menepati apa yang dikatakan dalam surat itu. Karena hari baru pukul 10, pergilah ia berjalan-jalan ke kampung Jawa, akan melihat keadaan kota itu pada malam hari. Setelah lewat pukul 11, Midun berjalan menuju arah ke pondok. Hari gelap amat sangat. Jalan sunyi pula. Karena pakaian Midun disuruh ganti oleh Pak Karto dengan pakaian yang segala hitam, maka ia tiada lekas bertemu oleh nenek suruhan Halimah yang telah menantikannya. Midun sangat berhati-hati dan selalu ingat melalui jalan itu. Tiba-tiba kedengaran olehnya orang memanggil namanya. Maka ia pun berhenti, lalu berjalan ke arah suara itu. "Engkau ini Midun," ujar orang itu dengan suara gemetar, sebagai orang yang ketakutan. "Saya ini nenek, turutkanlah saya dari belakang." Midun sebagai Jawi ditarik talinya menurutkan nenek itu dari belakang. Entah kemana ia dibawa nenek itu, tidaklah diketahuinya, karena hari amat gelap. Hanya yang diketahuinya, ia 2 kali menyuruh pagar dan menempuh jalan yang bersemak-semak. Sekonyong-konyong tertumbuk pada sebuah dinding rumah. "Nek," bunyi suara perlahan-lahan dari jendela rumah. "Ada udah Midun. Sambutlah barang-barang ini." "Ada. Ini dia bersama nenek," ujar nenek itu perlahan-lahan. "Midun, tolonglah sambut Halimah dari jendela." Midun lalu mengambil pinggang Halimah, dipangkunya ke bawah. Sampai di bawah, Halimah berkata, "Ingat-ingat udah, boleh jadi udah dipukul orang. Bawalah saya kemana udah sukai, tapi jangan dapat hendaknya kita dicari orang." Midun yang dalam kebingung-bingungan dan tidak mengerti suatu apa perkara itu, lalu menjawab, "Kemanakah Uni akan saya bawa? Karena saya belum berkenalan di sini. Lain daripada ke Ganting, tak ada lagi rumah lain. Maukah Uni ke sana?" "Baiklah, asal saya terhindar dari rumah ini," ujar Halimah dengan berbisik. Mereka itu berjalan perlahan-lahan, takut akan diketahui orang. Tangan Halimah dipegang oleh Midun, lalu dipimpinnya ke jalan besar. Ketika hampir sampai di jalan besar, Midun menyuruh Halimah dan nenek berundung-undung dengan kain, supaya mukanya jangan dilihat orang. Dan Midun membenamkan kopiahnya dalam-dalam, menutupi telinganya, supaya jangan nyata mukanya kelihatan. Sampai di jalan,
Kebetulan lalu sebuah bendi. Bendi itu ditahan oleh Midun. Mereka ketiga lalu naik ke atas bendi itu. "Ke alang lawas," ujar Midun kepada kusir bendi itu. Di atas bendi, seorang pun tak ada yang berani berkata sepatah kata pun jua. Mereka itu di dalam ketakutan. Takut akan dilihat orang lalu lintas di jalan. Ketika bendi itu sampai di alang lawas, Midun berkata, katanya, "Berhenti di sini, Mama." Mereka itu pun turun dari atas bendi. Belum jauh berjalan, Halimah berkata, "Mengapa kita di sini turun? Tadi Uda mengatakan ke Ganting." "Ya, dari sini kita berjalan kaki saja. Bukankah tidak berapa jauh dari sini ke Ganting? Maka kita turun di sini, supaya jangan diketahui kusir bendi tadi kemana tujuan kita." Setelah sampai di muka rumah Pak Karto, Midun berseru perlahan-lahan, menyuruh membukakan pintu. Baru sekali saja ia berseru, pintu sudah terbuka. Memang, Pak Karto tidak tidur, karena menanti-nanti kedatangan Midun. Setelah naik ke rumah, barulah nyata kepada Midun wajah Halimah yang sangat pucat dan kurus itu. Midun tidak berani bertanya, karena ia tahu bahwa Halimah masih dalam ketakutan. "Udah Midun," ujar Halimah setelah kurang takutnya. "Saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Uda kepada saya, anak dagang yang telah dirundung malang ini. Saya berharap jika Uda ada belas kasihan kepada saya, tolonglah saya antarkan ke Betawi, kepada bapak saya di Bogor. Jika di sini juga tak dapat tiada, hidup saya celaka." "Janganlah Uni khawatir. Saya siap akan menolong Uni bila mana perlu," ujar Midun. "Permintaan Uni itu, insya Allah akan saya kabulkan. Sungguh pun demikian, cobalah ceritakan hal Uni, supaya dapat kami ketahui. Lagi pula, jika Uni ceritakan, dapat kami memikirkan jalan mana yang harus kami turut untuk menjaga keselamatan diri Uni. Sebabnya maka saya ingin tahu, pekerjaan saya ini sangat sia-sia, karena Uni seorang anak gadis." "Sebab hati saya masih di dalam gusar, tak dapat saya menceritakan hal ini dengan panjang lebar," ujar Halimah. "Oleh sebab itu, Uda dan Bapak, tanyakan sajalah kepada nenek ini. Nenek dapat menerangkan hal saya, sejak dari bermula sampai kepada kesudahannya." Pak Karto pun bertanyalah kepada nenek itu tentang hal gadis itu. Maka nenek itu menerangkan dengan pendek sekadar yang perlu saja, yaitu hal Halimah akan diperkosa oleh bapak tiri dan orang Tionghoa yang mula-mula pura-pura hendak menolong gadis itu. Setelah sudah nenek itu bercerita, Pak Karto berkata, "Midun, hal itu memang sulit. Jika kurang ingat, kita boleh pula terbawa-bawa dalam perkara ini. Bahkan boleh jadi diri kita celaka karenanya. Oleh sebab itu, hendaklah kita bekerja dengan diam-diam benar. Seorang pun jangan orang tahu. Biarlah sekarang juga nenek ini saya antarkan ke rumahnya." "Jangan Bapak," ujar Midun. "Kalau nenek bertemu di jalan dengan orang yang dikenalinya, tentu kurang baik jadinya. Tak dapat tiada, orang akan heran melihat Bapak berjalan bersama-sama dengan nenek. Apalagi rumah Bapak diketahui orang di padang ini. Biarlah saya saja yang mengantarkan nenek ke rumahnya."
Benar juga kata Midun itu, ujar Pak Karto pula. Pergilah engkau antarkan nenek sekarang juga. Lekas balik. Sesudah Halimah bermaaf-maafan dengan nenek itu, maka Midun pergilah mengantarkan nenek itu ke rumahnya. Di tengah jalan, Midun berkata kepada nenek itu bahwa hal itu jangan sekali-kali dibukakan kepada seorang juga. Setelah sampai di muka rumah nenek itu, Midun memberikan uang 5 gulden kepadanya. Nenek itu pun berjanji, biar nyawanya akan melayang, tidaklah ia akan membukakan hal itu. Tidak lama antaranya, Midun sudah kembali dari mengantarkan nenek itu. Halimah disuruh mereka itu bersembunyi dalam bilik Pak Karto. Baik siang ataupun malam, Halimah mesti tinggal di dalam bilik saja untuk sementara. Semalam malaman, Midun dan Pak Karto mufakat tentang diri Halimah. Sudah padat hatinya hendak mengantarkan Halimah ke Bogor. Karena hari sudah jauh larut malam, mereka pergi tidur. Halimah tidur dengan istri Pak Karto. Midun tak dapat tidur, sebab pikirannya berkacau saja. Kemudian Midun berkata dalam hatinya, jika saya pulang, tentu hidup saya makin berbahaya lagi. Sekarang telah ada jalan bagi saya akan menghindarkan kampung. Bahkan saya pergi ini akan menolong seorang anak gadis. Apa boleh buat? Biarlah. Besok saya tulis surat kepada ayah di kampung. Pagi-pagi benar, Midun sudah bangun, lalu pergi mandi. Sudah mandi, ia menulis surat ke kampung. Ditulisnya dengan huruf Arab. Demikian bunyinya. Padang, 12 Januari 19. Ayah bundaku yang mulia, ampunilah kiranya anak Kanda. Sekarang anak Kanda sudah bebas dari hukuman dengan selamat. Menurut hemat anak Kanda, jika anak Kanda pulang, tak dapat tiada akan binasa juga oleh musuh anak Kanda yang bekerja dengan diam-diam itu. Sebab itu, agar terhindar daripada malapetaka itu, ayah bunda izinkan, apakah kiranya anak Kanda membawa untung nasib anak Kanda, barang kemana. Nanti manakala hati musuh anak Kanda itu sudah lega dan dendamnya sudah agak dingin, tentu dengan segera jua anak Kanda pulang. Bukankah setinggi-tinggi terbang bangau, surutnya kekubangan juga, ayah? Ayah bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah tidak tentu besok atau lusa diambil oleh yang punya. Karena itu, anak Kanda berharap, dengan sepenuh-penuh pengharapan, sudilah kiranya ayah bunda merelakan jerih lelah ayah bunda kepada anak Kanda sejak anak Kanda dilahirkan. Baik pun segala kesalahan anak Kanda yang bakal memberati anak Kanda di akhirat nanti, ayah bunda maafkan pula hendaknya. Sekianlah isi surat ini, dan dengan surat ini pula, anak Kanda mengucapkan selamat tinggal kepada ayah bunda, karena anak Kanda akan berlayar ke tanah Jawa. Kepada Bapak Haji Abbas dan Bapak Pendekar Sultan, tolong ayahanda sampaikan sembah sujud anak Kanda. Dan wassalam anak Kanda kepada Maun, sahabat anak Kanda yang tercinta itu. Jangan hendaknya ayah bunda perubahkan Maun dengan anak Kanda, karena dialah yang akan menggantikan anak Kanda selama anak Kanda jauh dari negeri tumpah darah anak Kanda. Peluk cium anak Kanda kepada adik-adik.
Sembah sujud Anakanda, Midun. Setelah sudah surat itu dibuatnya, lalu ia minta tolong kepada Halimah membuatkan alamatnya. Sudah memasukkan surat, pergilah Midun mengantarkan surat yang diberikan sipir itu untuk penghulu kampung Ganting. Setelah penghulu kampung itu membaca surat sipir, diceritakannya lah Midun sebagai anak buahnya di kampung itu. Midun bekerjalah sebagai tukang cuci Pak Karto. Pada malam hari, Midun berkata, katanya, "Pak Karto, bagaimana akal saya akan menghantarkan Halimah ke negerinya? Jika ditahan lama-lama di sini, tentu diketahui orang juga." "Benar katamu itu. Sehari ini sudah saya pikirkan benar-benar hal ini," ujar Pak Karto. "Midun dan Halimah mesti ada surat pas. Kalau tidak, tentu ia tidak dapat berlayar ke Jawa." Mendengar perkataan Pak Karto demikian itu, Midun terperanjat amat sangat. Dalam pikirannya, tak ada terbayang-bayang perkara surat pas itu. Maka ia pun berkata, "Jika tidak memakai surat pas, tidakkah boleh berlayar, Bapak?" "Tidak boleh. Jika berlayar juga ditangkap polisi." Midun termenung. Pikirannya berkacau memikirkan hal itu. Tentu saja tidak dapat meminta surat pas untuk Halimah. Jika dimintakan surat pasnya, tak dapat tiada halnya diketahui orang. Padahal ia sengaja menyembunyikan gadis itu. Darah Midun tidak senang. Takut dan khawatir silih berganti dalam hatinya. Dalam pada ia termenung-menung itu, Pak Karto berkata pula. Katanya, "Jangan engkau susahkan hal itu, Midun. Sayalah yang akan berikhtiar mencarikan surat pas untuk engkau dan Halimah. Engkau tidak sebangsa dengannya, mau menentang bahaya untuk menolong Halimah. Apalagi saya sebangsa dengan gadis itu. Tentu saja, sedapat-dapatnya akan saya tolong pula mengusahakan surat pas itu. Sabarlah engkau dalam 3-4 hari ini. Barangkali saya dapat mengusahakannya. Banyak orang yang akan menolong saya di sini, sebab saya banyak berkenalan. Penghulu kampung di sini pun berkenalan baik dengan saya. Sebab itulah, biarlah saya pikirkan dahulu bagaimana jalan yang baik mencari surat pas. Seboleh-bolehnya, nama Halimah jangan tersebut-sebut." "Terima kasih, Bapak," jawab Midun. "Bagi saya, gelap perkara surat pas itu. Sebab itu saya harap Bapaklah yang akan menolong perkara itu." Sepekan kemudian daripada itu, pada malam hari Pak Karto pulang dari berjalan. Sampai di rumah, ia pun berkata kepada Midun. Katanya, "Ini, surat pas 2 buah. Sudah dapat saya ikhtiarkan. Besok, pergilah Midun tanyakan ke kantor KPM, bila kapal berangkat ke Betawi." Midun dan Halimah sangat berbesar hati mendapat surat pas itu. Mereka kedua minta terima kasih akan pertolongan Pak Karto. Midun lalu bertanya. Katanya, "Bagaimana Bapak dapat memperoleh surat pas ini?" "Hal itu tak usah Midun tanyakan. Karena kedua surat pas ini dengan jalan rahasia, makanya saya peroleh. Asal kamu kedua terlepas, sudahlah." Midun tidak berani bertanya lagi. Dalam hatinya, ia meminta syukur kepada Tuhan, karena kedua surat pas itu dengan mudah dapat diikhtiarkan oleh Pak Karto. Keesokan harinya, Midun pergi menanyakan bila kapal berangkat ke Betawi.
Ketika ia akan pergi, Halimah memberikan sehelai uang kertas 50 gulden, lalu berkata, "Bawalah uang ini, Uda. Siapa tahu barangkali ada kapal yang akan berangkat ke Betawi. Jika ada, belilah tiket kapal sekali." Sambil menerima uang itu, Midun berkata, "Maklumlah Uni, saya baru lepas dari hukuman. Sebab itu, uang ini saya terima saja." Halimah tersenyum sambil memalingkan mukanya. Midun pun pergi menanyakan kapal. Setelah ditanyakannya, kebetulan besoknya ada kapal yang akan berangkat ke Betawi. Dengan segera, Midun membeli 2 buah tiket kapal, lalu pulang ke Ganting. Pada keesokan harinya, Midun dan Halimah bermaaf-maafan dengan Pak Karto laki istri. Setelah itu mereka berangkat ke Teluk Bayur. Dengan tiada kurang suatu apa, mereka itu selamat naik kapal. Tidak lama menanti, kapal pun bertolak, meninggalkan pelabuhan. Penumpang di kapal itu menyangka Midun dan Halimah 2 laki istri. Sebab itu seorang pun tak ada yang menghiraukannya. 11. Meninggalkan tanah air. Di atas kapal, berlainan pula keadaan Midun dengan waktu ia berangkat dari Bukit Tinggi ke Padang Dahulu. Ia berdiri di geladak kapal, memandang air yang berbuih di buritan kapal. Sekali-sekali, Midun melayangkan pemandangannya ke bukit barisan Pulau Sumatera, yang makin lama makin kecil juga kelihatannya. Perasaannya jauh entah di mana ketika itu. Amat sedih hati Midun meninggalkan kampung halamannya yang sangat dicintainya itu. Tampak terbayang dalam pikirannya ibu, bapak, adik dan kawan-kawannya semua di kampung. Tampak-tampak oleh Midun bagaimana kesedihan ibu dan adiknya setelah menerima suratnya itu. Rasa-rasa terdengar olehnya tangis ibunya menerima kabar itu. Bertambah hancur lagi hati Midun mengenangkan nasibnya yang celaka itu. Pada pikirannya, nasibnya sangat buruk, berlainan dengan nasib kebanyakan manusia ini. Dengan tidak diketahuinya, air matanya jatuh berderai, karena makin dipikirkannya, semakin remuk hatinya. Dalam Midun termenung-menung itu, Halimah datang menghampiri. Katanya, "Menyesalkah Uda menolong saya yang celaka ini, Uda? Apakah yang Uda renungkan? Sedihkah hati Uda meninggalkan kampung, bercerai dengan ibu bapak, adik, dan kaum keluarga Uda? Ah, kasihan. Karena Halimah, Uda jadi bersedih hati rupanya." "Tidak Uni," ujar Midun sambil berpaling akan menghilangkan dukanya. "Sungguh pun tidak karena Uni. Memang saya tidak akan pulang juga ke kampung. Saya sudah berjanji dengan diri saya, jikalau saya lepas dari hukuman, akan tinggal mencari penghidupan di Padang. Kalau tak dapat di Padang, dimanapun jua, asal dapat mencari rezeki untuk sesuap pagi dan sesuap petang. Sekarang ada jalan kepada saya untuk meninggalkan kampung yang lebih baik lagi. Apa pula yang akan saya sesalkan? Jika saya akan bersedih hati ataupun menyesal, tentu saja Uni tidak akan saya antarkan. Bukankah sudah saya katakan bahwa saya siap akan menolong Uni bila mana perlu? Jangankan ke tanah Jawa,
Ke laut api sekalipun saya turut. Jika menurut rasa Uni, perlu saya ke sana. Hanya saya termenung itu, memikirkan nasib saya jua. Oh ya, hampir saya lupa Uni. Uang Uni masih ada lebihnya 25 gulden. Ambillah uang ini. Nanti boleh jadi saya lupa mengembalikan. Saya harap, udah janganlah memanggil Uni juga kepada saya, ujar Halimah dengan senyumnya. Jika kedengaran kepada orang lain, tentu janggal dan boleh menimbulkan pikiran yang salah. Sebab itu, panggillah saja adik. Sudilah udah beradikan saya. Tentang uang itu, biarlah pada Uda. Ini ada lagi, simpanlah oleh Uda semua. Kalau saya yang menyimpan, boleh jadi hilang. Apalagi kita di dalam kapal. Perkataan Halimah itu terbenar pula dalam pikiran Midun. Karena boleh jadi, jika didengar orang menimbulkan salah tampa. Demikian pula nyata kepada Midun, bahwa Halimah percaya sungguh kepadanya. Maka ia pun berkata dengan hormat, sambil bergurau. Katanya, "Tidakkah hina nama Uni berkakakkan saya? Percayakah Halimah mempertaruhkan uang kepada orang hukuman? Bagi saya, tidak ada halangan. Sekali dikatakan, 1000 kali menerima syukur." Sejak saya kenal kepada Uda selalu merendahkan diri dan amat pandai menjentik jantung saya, ujar Halimah. Biarlah yang sudah itu. Tetapi sekarang, saya tidak suka lagi mendengar perkataan yang demikian. Jangankan senang hati saya mendengarnya, malahan makin mengiris jantung saya. Hal itu menunjukkan bahwa saya masih Uda sangka seperti orang lain. Masakan saya tidak percaya kepada Uda? Sedang badan dan nyawa saya sudah saya serahkan, konon pula uang. Mendengar perkataan nyawa dan badan itu, hati anak muda yang alim dan saleh itu berdebar jua. Kaku lidah Midun akan berkata, karena harap-harap cemas. Untung ia lekas dapat menahan hati, lalu berkata, "Jika demikian permintaan adik, baiklah. Sekarang, sebagai seorang kakak dengan adiknya, si kakak itu harus mengetahui hal adiknya. Perkataan ibu adik dahulu yang mengatakan, cukuplah saya makan hati dan menahan sedih, selalu menjadi kenang-kenangan kepada saya sampai kini. Dan perkataan adik di Rundung Malang itu menyebabkan saya amat heran dan tidak mengerti sedikit jua. Sebabnya ialah karena saya lihat hidup adik tinggal di gedung besar dan beruang banyak. Cobalah adik ceritakan kepada saya sejak bermula sampai kita di kapal ini." Baik, dengarkanlah Uda, ujar Halimah, lalu memandang kepada Midun dengan tajam. Saya bercerita, ialah menurut keterangan ibu dan mana yang saya ketahui. Adapun negeri saya di Bogor, jauhnya dari Betawi, hampir sebagai Padang dengan Padang Panjang. Bapak saya, orang Bogor juga, bernama Raden Suminta Dirja. Beliau bekerja pada sebuah kantor gubernemen di sana. Kini entah masih di situ juga ayah bekerja, entah tidak. Tidaklah saya tahu. Sejak beliau bercerai dengan ibu, belum pernah kami dapat surat dari ayah.
Meninggal dunia tidak mungkin, sebab tentu ada kabar dari keluarga saya. Sampai kini, saya masih ingat bagaimana kasih sayang ayah kepada saya semasa kecil. Beliau sangat memanjakan saya, tidak ubah sebagai menatang minyak penuh. Baik pulang atau pergi ke kantor, tidak lupa ayah mencium sambil memangku saya. Makan selamanya berdua. Apabila saya menangis, ayah tiba dahulu. Permintaan saya, satu pun tak ada yang tidak beliau kabulkan. Jika tidur selalu didina bobokkan. Nyamuk seekor beliau buru. Kerap kali kami bermain di pekarangan, bergurau, dan berkejar-kejaran akan menyukakan hati. Pada petang hari, kami berjalan-jalan di kota Bogor. Pulangnya saya sudah mendukung makanan. Permainan, misalnya popi-popi, tidak lupa beliau belikan untuk saya. Karena masa itu, anak beliau baru saya seorang. Adalah keadaan saya jerat semata, obat jerih pelerai demam kepada ayah. Hari Minggu, ayah libur bekerja. Maka kami pergi. Kadang-kadang ibu serta pula, berjalan-jalan ke kebun raya, akan menyenang-nyenangkan hati. Adapun kebun raja itu, ialah kepunyaan TB Gubernur Jenderal yang memerintah negeri ini. Sungguh amat bagus taman itu. Segala pohon-pohonan ada di sana. Bunga-bungaan tidak pula kurang amat cantik dan harum baunya. Segala macam warna bunga ada belaka di taman itu. Jalannya turun naik bersimpang siur, amat bersih. Pada tepi jalan itu ditaruh beberapa bangku, tempat untuk orang berhenti melepaskan lelah. Dekat istana ada pula sebuah telaga yang dihiasi dengan berbagai-bagai bunga air. Amat-amat indah rupanya. Di tengah-tengah taman itu ada air mancur, memancar tinggi ke atas dengan permainya. Pada keliling air mancur itu diperbuat jalan dan ditaruh beberapa bangku tempat duduk. Tak ubahnya seperti di surga dunia kita rasanya duduk di sana. Mudah-mudahan selamat saja pelayaran kita. Tentu Uda dapat juga melihat taman yang indah itu. Halimah berhenti bercakap karena pikirannya melayang kepada penghidupannya semasa anak-anak. Ia terkenang akan tempat kelahirannya yang sudah 10 tahun ditinggalkannya itu. Midun, sebagai orang bermimpi, mendengar berita Halimah. Matanya tidak berasak dari bibir yang merah jambu itu. Apalagi melihat pipi Halimah yang sebentar-sebentar memperlihatkan lesung pipit karena senyumnya. Jantung Midun bunyi orang memukul di dadanya. Imannya berkocak karena pemandangan Halimah yang lunak lembut itu. Melihat kulit yang kuning langsat itu, Midun hampir didaya iblis. Ia terkenang akan sebuah pantun. Kayu rukam jangan diketam, kemuning tua dikerat-kerat. Jika hitam, banyak yang hitam. Yang kuning, jua membawa larat. Sungguh, saya jadi larat, Midun berkata dalam hatinya. Jika tidak karena anak gadis ini, tidaklah saya menyeberang laut. Aduhai. Untung lekas ia menahan hati ketika hendak mengeluarkan perkataan. Alangkah senangnya jika kita berdua saja duduk pada bangku di dalam taman itu, adikku. Midun segera insaf akan diri.
dan mengetahui siapa dia dan siapa pula Halimah. Api asmara yang sedang berkobar di hatinya itu seperti disiram dengan air layaknya. Hati Midun kembali bagai semula. Lain daripada itu, kami pergi pula ke Museum Zoologi di Bogor, yaitu sebuah gedung tempat menyimpan segala macam binatang dan burung. Ujar Halimah meneruskan ceritanya. Burung apa saja dan macam-macam binatang, baik pun yang melata, ada di sana. Segalanya itu sudah mati, tetapi kalau dilibat selintas lalu, sebagai hidup jua. Amat indah-indah dan bagus nian rupanya. Udah. Oh, sudah jauh kita terpisah dari wujud yang akan Adinda ceritakan. Maaf Uda, saya bermimpi gila, mabuk kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang akan sampai, mimpi yang boleh terjadi. Ujar Midun tiba-tiba. Susahnya yang sebagai si pungguk merindukan bulan. Badan loyang disangka emas. Midun menyesal karena perkataan itu tidak sengaja terhambur saja dari mulutnya. Rasakan hendak dijahit bibirnya karena terdorong itu. Dalam hatinya, di manakah Midun yang saleh itu? Apakah arti perkataan yang demikian? Senonoh dan layakkah itu? Tidakkah melanggar kesopanan hidup pergaulan? Pantaskah seorang yang telah mengaku kakak kepadanya mendengar perkataan macam itu? Berbagai-bagai pertanyaan timbul dalam pikiran Midun. Malu benar ia akan dirinya. Apalagi jika Halimah salah tampa dan pula. Lalu dalam hatinya, apa boleh buat, kata Midun. Kata terlanjur emas padahannya. Muka Halimah merah padam mendengar perkataan Midun yang amat dalam pengertiannya itu. Ia memalingkan muka kemalu-maluan. Dalam hati Halimah, rupanya bertepuk tidak mau sebelah tangan. Maka ia pun berkata, terlampau tinggi benar pikiran Uda itu. Tiap-tiap sesuatu dengan padannya. Biar bagaimana, pipit itu akan tinggal pipit jua. Mudah-mudahan yang dicita datang, yang dimaksud sampai. Sir, jantung Midun bekerja lebih keras lagi, memompa darah ke seluruh batang tubuhnya, mendengar jawab Halimah itu. Hatinya mundur maju, tidak tentu lagi. Muka Halimah ditatapnya, tetapi ini tidak dapat berkata-kata. Pikiran Midun berkacau, suka dan girang silih berganti. Dalam pada itu, Halimah berkata pula, katanya, demikianlah kasih sayang ayah kepada saya. Hal itu tidak pula dapat disesalkan, karena anak beliau baru saja seorang. Rupanya saya bagi ayah, buah hati pengarang jantung, timbangan nyawa, semangat badan. Sangat benar beliau memanjakan saya. Manakala saya demam sedikit saja, sudahlah cemas. Tidak tentu lagi yang akan beliau kerjakan. Saya selalu dalam pangkuan beliau. Dinyanyikan hilir mudik sepanjang rumah. Kepada ibu, ayah sangat pula sayang dan cinta. Tidak pernah saya mendengar beliau bertengkar, apalagi berkelahi. Mereka itu keduanya selalu hidup damai. Tidak pernah berselisih.
melainkan sepakat dalam segala hal. Karena itu, kami selalu hidup dalam suka dan riang. Satu pun tak ada yang mengganggu. Senang sungguh masa itu. Hidup ini sebagai roda udah. Sekali naik, sekali turun. Tiap-tiap kesenangan mesti ada kesusahan. Ayah saya itu di Bogor masuk orang bangsawan. Sebab itu bergelar Raden. Orang yang dipanggilkan Raden di tanah Jawa biasanya orang bangsawan. Ayah terpaksa kawin lagi. Beliau terpaksa menerima. Karena perempuan itu anak bapak kecil ayah sendiri. Tidak dapat ayah mengatakan tidak mau, karena yang membelanjai beliau sejak kecil dan yang menyerahkan sekolah bapak kecil ayah itulah. Beliau dibesarkan di rumah istri bapak kecil beliau, karena sejak kecil ayah sudah yatim piatu. Sebab itu, ayah terpaksa mesti menerima. Ibu ada mengatakan bahwa ada ayah meminta pertimbangan ibu saya, bagaimana yang akan baiknya. Ibu pun tidak dapat berkata apa-apa. Terpaksa pula mengizinkan ayah beristri seorang lagi. Kepada ibu, hal itu tidak menjadi alangan, asal kesenangan beliau tidak terganggu dan keadaan rumah tangga tetap sebagaimana biasa. Maka ayah pun beristri sudah. Sungguh pun, ayah sudah beristri, tetapi keadaan kami tidak berubah. Hanya waktu siang, ayah hilang sebentar-sebentar, tetapi malam beliau tetap juga di rumah ibu. Rupanya ayah tidak sanggup bercerai dengan saya malam hari, karena saya acap kali sedang tidur memanggil papa. Dengan tidak disangka-sangka, 3 bulan sesudah itu, keadaan di rumah berubah. Masa itu saya sudah bersekolah. Pada suatu hari, ketika saya pulang dari sekolah, saya dapati ibu sedang menangis. Menurut keterangan ibu, sebabnya karena ayah marah-marah dengan tidak keruan. Ayah pulang sudah mulai berganti hari. Tiap-tiap beliau pulang selalu bermuram durja. Saya sudah kurang beliau pedulikan. Sebab sedikit saja beliau sudah marah-marah. Hidup kami tidak berketentuan lagi. Ibu tak pernah bermata kering. Kesudahannya, ayah tidak pulang-pulang lagi, dan belanja sudah berkurang-kurang. Jika beliau pulang sekali-sekali, jangankan menegur saya, malahan muka masam yang saya terima. Karena takut, saya tidak pula berani mendekati beliau. Ibu terpaksa mencari untuk mencukupkan belanja sehari-hari. Saya pun berhenti sekolah, pergi menurutkan ibu bekal ini dan itu untuk dimakan. Jika tidak begitu, tentu kami mati kelaparan, sebab kami orang miskin. Belanja dari ayah tidak dapat diharap lagi. Sekali sebulan pun, beliau jarang menemui kami. Entah apa sebabnya, ayah jadi demikian. Ibu sendiri sangat heran, karena tidak ada sebab karenanya. Keadaan kami sudah kocar-kacir dan terpaksa pindah ke pondok-pondok, menyewa rumah yang berharga 1,5 gulden. Akan lari ke rumah famili, tidak ada yang kandung. Meskipun ada famili jauh, mereka itu pun miskin pula. Tidak lama kemudian, ibu diceraikan ayah. Ibu dan saya hidup jatuh melarat. Ibu hampir tidak dapat menanggungkan kesengsaraan itu. Beruang sesen pun tidak. Makan pagi, tidak petang. Malu sangat pula. Tidak terlihat lagi muka orang di Bogor.
Karena tidak tertahan, ibu membulatkan pikiran, lalu menjual barang-barang yang ada. Maka kami pun melarikan diri ke Betawi. Umur saya masa itu sudah 8 tahun. Bagaimana penghidupan kami mula datang di Betawi, Allah yang akan tahu. Maklumlah udah, walaupun dekat, kami belum pernah sekali jua ke negeri itu. Halimah terhenti berkata, karena air matanya jatuh berlinang ke pipinya. Pikirannya melayang kepada penghidupannya masa dahulu. Ia terkenangkan ibunya yang sangat dikasihinya, tinggal seorang diri di negeri orang, jauh terpisah dari tanah air, kaum famili semua. Tampak terbayang oleh Halimah ketika ibunya akan meninggal dunia, memberi nasihat dengan suara putus-putus. Maka ia pun menangis terseduh-seduh karena amat sedih mengenangkan nasibnya yang malang itu. Melihat hal itu, Midun amat belas kasihan. Ia bersedih hati pula mendengar cerita itu. Sambil memujuk Halimah, Midun berkata, "Tidak ada gunanya disedihkan lagi, Halimah. Hal itu sudah terjadi dan sudah lalu. Tidak usah dipikirkan jua. Memang demikianlah kehendak Tuhan dan kemauan alam. Tidak boleh kita menyesali karena sudah nasib sejak di rahim bunda kandung. Kata adik tadi, hidup ini sebagai roda. Mudah-mudahan hingga ini ke atas senang sentosalah hidup adik." Halimah menghapus air matanya dengan sapu tangan. Kemudian ia pun berkata pula, meneruskan ceritanya. Sampai di Betawi, uang ibu tinggal 1 gulden lagi. 3 hari ibu mencari pekerjaan ke sana kemari, tidak juga dapat. Hanya uang yang serupiah itulah yang kami sedang-sedangkan. Supaya jangan lekas habis, kami tidak makan nasi, melainkan ubi, singkong, kata orang Betawi. Dalam 3 hari itu, kami menumpang di pondok-pondok orang. Kami tidur di atas tanah, di atas tikar yang sudah buruk. Karena pagi-pagi ibu mencuci baju anak orang pondok itu, ada juga saya diberinya nasi dengan garam. Pada hari yang keempat, ibu pergi pula mencari pekerjaan. Saya selalu beliau bawa, setapak pun tidak beliau ceraikan. Hari itu, kami tidak beruang sesen jua. Sampai tengah hari, ibu tidak juga dapat pekerjaan. Hampir semua rumah orang Belanda kami jalani, tetapi tidak ada yang mencari babu, koki, dan lain-lain. Panas amat terik, haus dan lapar tak dapat ditahankan. Ibu membawa saya kepada sebuah sumur bor. Diambilnya air dengan tangan, lalu diminumkannya kepada saya. Kemudian kami berhenti di tepi jalan, berlindung di bawah sepohon kayu yang rindang, akan melepaskan lelah. Sambil memandang saya, ibu menangis amat sedih. Muka ibu saya lihat sangat pucat, agaknya menahan lapar. Saya pun begitu pula, sebab pagi itu, 1 pun tak ada yang masuk perut. Karena lelah dan letih, saya pun tertidur di bawah pohon kayu itu. Entah berapa lamanya saya tertidur, tidaklah saya tahu.
Ketika saya terbangun, saya lihat ibu sedang menangis. Ibu mengajak berjalan pula akan mencari pekerjaan. Tetapi saya hampir tak dapat berjalan karena sangat lapar. Sungguh pun demikian, kami berjalan jua dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba, saya melihat sebuah uang tali di tepi jalan. Ibu rupanya melihat uang itu pula. Dengan segera, ibu mengambil uang itu. Girang benar hati kami mendapat uang tali yang sebuah itu. 5 sen dibelikan kepada Ubi. Untuk saya, beliau beli nasi dengan sayur 5 sen pula. Lebihnya disimpan untuk malam. Sudah makan, badan kami agak segar. Lalu meneruskan perjalanan mencari kerja. Tidak jauh kami berjalan, bertemu dengan seorang babu sedang mendukung anak. Ibu bertanya-tanya, kalau-kalau ada tuan-tuan yang mencari babu, koki, dan lain-lain. Untung benar, jawab babu itu mengatakan, ada seorang tuan mencari babu kamar. Maka kami dibawanya kepada sebuah gedung yang tidak berapa jauhnya dari situ. Ibu pun bekerjalah di sana, di rumah orang Belanda. Adapun tuan tempat ibu bekerja itu beranak seorang perempuan yang telah berumur 4 tahun. Ibu menjadi babu kamar. Saya menjadi babu noni anaknya. Gaji ibu 15 gulden dan saya 5 gulden. Kami bekerja dapat makan dan tinggal di sana. Tiap-tiap bulan, ibu selalu menyimpan separuh dari gaji kami. Takut kalau ditimpa kesusahan pula sekali lagi. Setelah 6 bulan kami bekerja, maka tuan itu pun pindah kerja ke Padang. Di Padang, ia menjadi kepala pada sebuah kantor maskapai. Tuan dan Nyonya mengajak kami ikut bersama-sama. Dijanjikannya, jika ibu mau pergi, akan ditambah gaji. Begitu pula saya. Kendati pun gaji tidak bertambah, ibu memang hendak ikut juga. Maka demikian, karena ibu tidak suka lagi tinggal di tanah Jawa. Waktu akan berangkat, ibu berkirim surat ke Bogor, memberitahukan bahwa kami akan berlayar ke Padang. Alamat kalau hendak berkirim surat pun kami sebutkan dalam surat itu. Maka kami pun berlayar. Di Padang, kami bekerja sebagaimana biasa, dengan permintaan ibu kepada tuan, sebab saya masih berumur 8 tahun lebih, maka saya diizinkan meneruskan sekolah. 5 tahun kemudian, saya tamat sekolah. Selama itu, penghidupan kami senang saja, tidak kurang suatu apa. Uang simpanan kami sudah ada 500 gulden. Uang itu kami simpan di Badangsche Sparbank. Setelah setahun saya berhenti sekolah, tuan dapat perlop. Ia dengan anak-anaknya akan pulang ke negeri Belanda. Karena mereka itu akan singgah ke Betawi dulu, maka ibu diajaknya pulang. Kata tuan, di mana kamu saya ambil, saya antarkan pula pulang kembali ke situ. Tetapi ibu tidak mau ke Betawi lagi. Beliau hendak tinggal di Padang saja, menunggu tuan balik. Maka kami 2 beranak tinggallah di Padang. Ibu pindah kerja ke gedung lain, tetapi tidak tinggal di sana. Kami pun menyewa sebuah rumah yang berharga 5 gulden sebulan. Waktu itu, saya sudah gadis tanggung. Ibu berniat hendak membeli rumah yang kami sewa itu. Pada suatu hari,
Ibu pergi kepada yang punya rumah, akan menanyakan kalau ia mau menjual rumahnya. Kebetulan, orang yang punya rumah hendak menjual rumahnya, karena ia hendak bermenantu. Besok pagi pun ia datang dengan suaminya, akan memutuskan penjualan rumah itu. Selesai surat menyurat, ibu berjanji bahwa uang beli rumah itu besoknya akan diberikan di muka saksi. Setelah itu, kami pergi ke kantor bank, mengambil uang sebanyak beli rumah, yaitu 300 gulden. Sahabat sastra, demikianlah tadi pembacaan bagian keempat novel Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati. Bagaimanakah kisah masa lalu Halimah? Dan bagaimana perjalanan Midun Halimah ke Betawi? Makin seru saja kan kisahnya? Simak terus lanjutan novel ini di bagian berikutnya.